Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Mahdini Rianto dengan NIM 2450107036. Saya akan menjelaskan terkait materi mata kuliah Sistem Informasi Manajemen terkait dengan materi Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP adalah sistem informasi terintegrasi yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola dan mengotomatisasikan berbagai proses bisnis utama seperti akuntansi, keuangan, produksi, persediaan, pemasaran, SDM, dan lainnya dalam satu sistem yang terpusat. Komponen utama ERP terdiri dari pertama modul akuntansi dan keuangan untuk mencatat transaksi keuangan, membuat laporan keuangan, manajemen anggaran, pengendalian biaya. Kemudian ada modul manajemen persediaan untuk pengelolaan stok barang, pemesanan gudang, dan pengendalian inventory. Selanjutnya ada modul produksi untuk perencanaan produksi, kontrol proses manufaktur, dan pemantauan kapasitas. Kemudian ada modul SDM untuk memanajemen karyawan, penggajian, pelatihan, dan rekrutmen. Selanjutnya ada modul penjualan dan distribusi meliputi manajemen penjualan, pesanan pelanggan, dan pengiriman barang. Kemudian ada modul pembelian yang terdiri dari proses pengadaan barang dan jasa dari pemasok. Tujuan dan manfaat ERP. ERP memiliki tujuan untuk mengintegrasikan semua fungsi bisnis ke dalam satu sistem, kemudian meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan, menyediakan data real-time yang akurat dan konsisten. ERP bermanfaat untuk mengintegrasi data antar departemen, kemudian meningkatkan efisiensi dan produktivitas, selanjutnya mempermudah proses pelaporan dan audit, kemudian mendukung pengambilan keputusan berbasis data, dan mengurangi duplikasi data dan kesalahan input. Peran ERP dalam akuntansi yaitu terkait dengan otomatisasi pencatatan transaksi, kemudian ketersediaan laporan keuangan secara cepat dan real time, kemudian kemudahan rekonsiliasi data antar departemen, dan meminimalisir kesalahan manusia atau human error. Langkah-langkah implementasi ERP yang pertama, perencanaan dan analisis kebutuhan bisnis. Selanjutnya, pemilihan sistem ERP yang sesuai. Kemudian, desain dan konfigurasi sistem. Yang kelima adalah, yang keempat adalah migrasi data dari sistem lama. Yang kelima adalah pelatihan pengguna. Dan yang keenam, maintenance. Tantangan implementasi ERP sendiri yaitu biayanya yang tinggi, kemudian proses yang kompleks dan waktu yang lama, kemudian ada perubahan budaya organisasi, selanjutnya adanya resiko kegagalan jika tidak direncanakan dengan baik. Nah, contoh software ERP itu ada SAP, Microsoft Dynamics 365, Odoo, NetSuite, dan Akurat yaitu untuk khusus UMKM di Indonesia. Nah, keterkaitan ERP dengan fungsi utama organisasi. Yang pertama adalah hubungan ERP dengan retail management. ERP berperan penting dalam menyatukan berbagai proses operasional seperti pengelolaan stok, transaksi, penjualan, manajemen pelanggan, mengurangi duplikasi data, kemudian mempercepat proses transaksi, serta meningkatkan akurasi informasi yang dibutuhkan oleh pengambil keputusan di toko retail. Jadi melalui dashboard ERP ini, manajemen toko dapat mengakses informasi stok terkini, riwayat transaksi pelanggan, hingga tren penjualan harian untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Integrasi antara modul penjualan dan CRM juga dapat membuat data riwayat pembelian pelanggan
yang dapat dimanfaatkan untuk menawarkan produk yang relevan, merancang promo yang sesuai, serta meningkatkan pengalaman belanja. Nah, dengan demikian, ERP tidak hanya berperan sebagai sistem pengelolaan toko secara teknis, tetapi juga sebagai alat strategis dalam membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan dan meningkatkan retensi serta memperluas pangsa pasar. Selanjutnya, hubungan ERP dengan warehouse management. ERP berperan penting dalam menjaga efisiensi rantai pasok dan biaya logistik. Implementasi modul ERP juga membantu perusahaan mengintegrasikan proses penerimaan barang, penyimpanan, pengambilan, hingga pengiriman dalam satu sistem yang terpusat sehingga meminimalkan resiko kehilangan atau kekurangan barang. ERP juga memfasilitasi pencatatan barang masuk dan keluar secara real time sehingga mempermudah pelacakan lokasi barang dan status pengiriman. Sistem ini juga memungkinkan manajer gudang untuk memantau aktivitas operasional secara menyeluruh melalui dashboard serta melakukan perencanaan penataan barang yang lebih optimal berdasarkan data historis dan kebutuhan operasional yang sedang berjalan. ERP dalam warehouse management juga memungkinkan integrasi data antara gudang dan divisi lain seperti penjualan dan keuangan. Dengan integrasi ini, keputusan pengadaan barang dapat dilakukan secara cepat dan akurat berdasarkan ketersediaan stok dan proyeksi permintaan. Dengan demikian, sistem ERP berkontribusi besar dalam menciptakan gudang yang responsif, terotomatisasi, dan mampu mendukung kelancaran seluruh proses bisnis perusahaan. Hubungan ERP dengan fasilitas manajemen. ERP berperan signifikan dalam mendukung pengelolaan fasilitas perusahaan, khususnya dalam hal efisiensi, pelacakan aset, dan perawatan infrastruktur. ERP membantu Departemen Fasilitas dalam menjadwalkan pemeliharaan rutin, mengelola sumber daya teknis, serta mencatat histori layanan untuk tiap aset perusahaan secara terpusat. Integrasi ERP dengan teknologi digital terbaru seperti sensor IoT, mobile monitoring, dan data analitik juga memperkuat kemampuan sistem dalam mendeteksi masalah sejak dini dan mengoptimalkan penggunaan aset serta memungkinkan pemantauan kondisi fasilitas secara real time serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis data. Hubungan ERP dengan finansial dan CRM. ERP berperan penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan karena mampu menyediakan data akuntansi dan keuangan secara real-time, terintegrasi, dan akurat. Melalui modul keuangan, ERP mendukung pencatatan transaksi, manajemen aset, penyusunan laporan keuangan, serta proses auditing yang efisien. Di sisi lain, ERP juga mendukung manajemen hubungan pelanggan atau CRM, yaitu Customer Relationship Management, dengan mengintegrasikan data interaksi pelanggan ke dalam satu platform. Sistem ini mencatat histori pembelian, preferensi, dan umpan balik pelanggan secara otomatis, sehingga mampu meningkatkan kepuasan pelanggan dan efektivitas pemasaran. Perencanaan sistem CRM yang berbasis kebutuhan pengguna akan lebih optimal jika diintegrasikan ke dalam ERP, karena data yang diperoleh dari proses internal dan eksternal perusahaan saling terhubung. Hubungan ERP dengan manufaktur dan SCM. Sistem ERP memiliki peran penting dalam mendukung proses manufaktur karena mampu menyatukan berbagai elemen produksi, mulai dari perencanaan kebutuhan material, pengelolaan mesin, hingga pemantauan output produksi ke dalam satu sistem terintegrasi. ERP membantu meningkatkan efisiensi lini produksi dengan menyediakan data yang akurat dan real-time terkait kapasitas, jadwal produksi, hingga ketersediaan bahan baku. Di sisi lain, ERP juga memainkan peran krusial dalam pengelolaan supply chain management. Dengan modul SCM yang terintegrasi, perusahaan dapat melakukan pengadaan bahan baku secara efisien, mengelola hubungan dengan vendor, serta melacak distribusi produk secara menyeluruh.
Hubungan antara ERP dan SCM dapat memediasi peningkatan kinerja perusahaan karena alur logistik dan produksi menjadi lebih sinkron dan responsif terhadap permintaan pasar. Hubungan ERP dengan marketing and sales. ERP memberikan kontribusi besar dalam mendukung aktivitas pemasaran dan penjualan melalui integrasi data pelanggan, riwayat transaksi, dan analisis tren pasar dalam satu sistem yang terpusat. Modul Sales and Marketing dalam ERP memungkinkan perusahaan untuk melakukan segmentasi pelanggan, menyusun strategi promosi berbasis data, serta mempercepat proses penawaran hingga konversi penjualan. ERP juga mendukung otomatisasi proses penjualan, mulai dari pembuatan quotation, pencatatan order, pengiriman, hingga penagihan, yang semuanya dapat dilacak secara terintegrasi. Dengan adanya ERP, proses penjualan menjadi lebih terstruktur dan transparan, serta meminimalkan risiko kesalahan pencatatan atau keterlambatan pengiriman. Pengaplikasian ERP di lingkungan instansi pemerintahan. Pengaplikasian SIPD Pengaplikasian ERP di lingkungan pemerintahan salah satu bentuknya yaitu SIPD atau Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Di dalam pemerintahan daerah di, ada suatu sistem yang bernama SIPD. SIPD ini merupakan suatu aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang dipakai oleh seluruh pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah contoh SIPD Kemendagri yang dipakai oleh Pemprov Jabar. Nah, kita bisa login ke SIPD ini dengan akun dan password yang telah diisikan. Nah, ini adalah contoh akun untuk bendahara pengeluaran pembantu di OPD Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Nah, ketika kita login, akan terdapat muncul tampilan seperti ini yang berisi dashboard, penatausan pengeluaran, serta akuntansi dan pelaporan. Nah, di dalam penatausan pengeluaran ini terdapat macam-macam akun, yaitu ada pembayaran gaji dan tunjangan, ada pembayaran TPP, kemudian pembuatan SPD, pembuatan SPP, verifikasi SPP, pembuatan SP2D, kemudian pelimpahan, pembuatan TBP, pembuatan STS, BKU, buku pembantu bendahara, laporan penutupan kas, pembuatan LPJ, pembuatan SPJ, kemudian ada pembuatan SP2D, pelimpahan, pembuatan TBP, pembuatan STS, buku kas umum, buku pembantu bendahara, laporan penutupan kas, pembuatan LPJ, pembuatan SPJ, data penerima, kartu kendali kegiatan, KKPD, dan akuntansi pelaporan. Nah, jadi dari awal tadi sampai dengan ke KKPD itu sudah terintegrasi di dalam SIPD ini. Nah, selain terintegrasi di SIPD akun BPP, data-data yang terdapat di dalam akun SIPD ini juga terintegrasi ke dalam akun eselon 3 maupun eselon 2. Nah, SIPD ini adalah bentuk OERP sektor publik yang dirancang oleh Kemendagri untuk mengelola fungsi-fungsi utama pemerintahan daerah secara terintegrasi dan nasional. SIPD mengelola dan mengintegrasikan proses pemerintahan daerah seperti perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan APBD, akuntansi, pelaporan, evaluasi kinerja, dan lainnya. SIPD menyatukan data dan proses dari berbagai
OPD ke dalam satu sistem nasional yang terintegrasi. SIPD menyederhanakan alur kerja, meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam manajemen pemerintahan daerah. Sekian, terima kasih.